Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 3a, dilanjut ayat 5 sampai dengan 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bacaan Injil hari ini mengisahkan mujizat penyembuhan seorang yang telah menderita sakit selama 38 tahun di Betesda. Berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Maka kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tikarnya atau tilamnya dan berjalan. Tilam menjadi sandaran tubuh, tempat di mana tubuh merasa aman. Alat ini bisa berupa matras, kain,
tempat tidur, dan sejenisnya. Yesus menyuruh orang sakit itu untuk bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Perkataan Yesus itu mengandung arti. Pertama, tilam yang selama ini menjadi sandaran tubuh si sakit itu harus ditinggalkan, dan satu-satunya yang harus diandalkan adalah kekuatan Tuhan. Mengangkat tilam berarti meninggalkan hidup lama dan berjalan mengikuti Yesus dalam kekuatan Roh Kudus menuju kepada Bapa yang penuh kasih dan kebenaran. Kedua, perintah Yesus untuk mengangkat tilam dan berjalan mengandung arti bahwa manusia sendiri harus berusaha untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh potensi dan kekuatannya untuk berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan kesembuhan. Yesus tahu kemampuan dan kekuatan setiap manusia. Ia juga tahu kemampuan dan kekuatan orang sakit itu. Hanya butuh keberanian untuk melakukannya. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk membaharui diri, membersihkan diri dari tilam-tilam yang selama ini kita andalkan menjadi tumpuan kekuatan kita. Tilam yang menghalangi kita untuk menjadikan Kristus sebagai satu-satunya kekuatan, tumpuhan, dan sandaran kita. Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki harapan dan iman dalam hidup kita. Tilam kesombongan, tidak peduli dengan orang lain, mau menang sendiri, kurang percaya, dan lain-lain. Kita juga diajak untuk berusaha membantu saudara-saudari kita yang berada dalam situasi terbatas, menderita, dan berjuang sendiri tanpa ada yang membantu. Kita sebagai murid Kristus diundang menjadi rumah kemurahan, rumah anugerah, dan rumah belas kasih bagi saudara-saudari kita yang menderita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.